Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah darah adi dan dakwaan. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Ibrani pasal 10 ayat 2b. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, dalam berita kali ini kita akan melihat bagaimana kita menanggulangi dakwaan musuh atau iblis. Allah selamanya tidak bermaksud supaya hati nurani kita di hadapannya merasa bersalah. Sebab itu, begitu hati nurani seseorang di hadapan Allah merasa bersalah, di hadapan Allah, orang ini akan sama sekali tidak berguna. Selain dosa, iblis masih memakai dua cara supaya kita tidak bisa melawannya. Pertama adalah maut atau kematian. Kedua adalah dakwaan. Kita tidak tahu dari mana datangnya maut. Tetapi aneh, tiba-tiba kita menjadi orang yang lemah. Bagaimana dengan dakwaan? Dakwaan membuat kita tahu bahwa kita salah, lalu menyebabkan kita lemah. Maut membuat kita lemah, dakwaan juga membuat kita lemah. Namun kita tidak tahu apa yang menyebabkan kelemahan dari maut. Sedang kelemahan dari dakwaan membuat kita mengira diri kita tahu penyebabnya. Saudara-saudari, ada satu perkara yang perlu kita nampak jelas di hadapan Allah dan di depan iblis. Banyak orang Kristen datang ke hadapan Allah sedikit pun tidak merasa damai sejahtera, karena dia tidak bersandarkan kebenaran darah, melainkan bersandarkan kebenaran hukum Taurat. Kebenaran hukum Taurat berarti perbuatan, kebenaran darah berarti pengampunan. Bukan karena hari ini saya berbuat baik, lalu saya bersemangat datang ke hadapan Allah. Firman Allah memperlihatkan kepada kita, setiap kali kita datang ke hadapan Allah, semuanya berdiri pada kedudukan pengampunan, bukan berdiri pada kedudukan kebenaran. Inilah yang dibicarakan oleh surat Roma. Karena saya ada pengampunan, maka saya dibenarkan. Puji Tuhan. Pengampunanlah yang menyebabkan kita mengalahkan iblis. Alkitab berkata bahwa saudara-saudara mengalahkan iblis karena darah anak domba dan karena perkataan kesaksian mereka, bukan karena perbuatan tangan mereka. Kita bersaksi bahwa darah anak domba berkhasiat. Saudara-saudari, ketika seseorang terdakwa, itu berarti dia sudah menjauhi darah Tuhan Yesus. Syarat yang Allah berikan kepada kita adalah darah. Perkara yang paling menggembirakan adalah yang Allah tetapkan, yaitu kebenaran karena darah, bukan kebenaran karena perbuatan. Hari ini saya ingin berkata, janganlah memberikan barang yang tidak diharapkan oleh Allah kepada Allah. Kita ingat, pada hari raya Paskah, Allah memberi anak domba. Allah tidak mengharapkan mendatangkan kebenaran dari diri orang Israel. Yang Allah harapkan ialah orang Israel menyembelih anak domba dan membubuhkan darah pada ambang pintu. Yang Allah harapkan yaitu kita memberi darah kepadanya. Kita tidak ada kekuatan untuk berbuat sesuatu. Yang kita lakukan tidak baik. Tetapi saat itu karena ada darah menudungi kita, maka kita masih mempunyai keberanian datang ke hadapan Allah. Allah tidak mengharapkan kita melalui berbuat sesuatu yang baik datang ke hadapannya. Allah mengharapkan kita selalu bersandar darah datang ke hadapannya. Saudara-saudari, hari ini banyak anak Allah yang terdakwa karena mereka kurang jelas terhadap darah sebagai dasar. Kurang jelas terhadap tuntutan Allah dan darah sebagai dasar. Sebab itu, begitu iblis mendakwa, ia mengira itu benar, dan hati nuraninya menjadi lemah, dan ia pun jatuh. Jadi semakin kita menempuh jalan yang di depan,
semakin perlu kembali kepada darah sebagai dasar. Setiap kali musuh mendakwa bahwa Anda ada kekurangan, Anda merasa tidak ada sukacita, hati nurani Anda bisa tertuduh karena Anda berkata, "Aku harus baik, aku harus membawa yang lebih baik ke hadapan Allah." Ketahuilah, semua damai sejahtera dan sukacita kita di hadapan Allah adalah karena darah, bukan karena keadaan kita. Sukacita kita seharusnya di dalam darah. Kita harus berposisi pada darah, baru bisa ada kemajuan rohani. Sebab itu, tidak ada orang Kristen bisa maju kalau hati nuraninya belum beres. Hati nurani yang beres adalah yang syarat dasar kemajuan rohani. Kalau di satu pihak Anda ditegur oleh Roh Kudus, tahu diri sendiri berdosa, merugikan kemuliaan Allah, dan Anda menangis, bersamaan dengan itu Anda bisa memuji nilai darah Tuhan Yesus di depan Allah. Maka perasaan berhutang itu betul. Kita boleh ada darah, bersamaan dengan itu ada perasaan berdosa. Roh Kudus dengan hebat memperlihatkan ketidakbenaran kita. Tetapi bersamaan dengan itu, di sana masih ada darah. Ketika kita merasa paling mulia di hadapan Allah, kita masih perlu bersandar darah. Karena darah, kita bisa tetap bersukacita. Karena darah, kita masih bisa berdiri teguh. Atau ketika saya ditegur oleh Roh Kudus, bahkan dengan berat ditegur, di hadapan Allah saya tetap perlu bersandar darah. Inilah sikap yang harus terus kita pertahankan di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk darah-Mu yang telah tercurah bagi penebusan kami. Kami juga percaya darah-Mu sanggup membela kami, membuat kami berada dalam kemenangan-Mu. Demi darah Adi-Mu, kami pun dibenarkan di hadapan Allah. Dapatkan juga hati nurani kami, Tuhan. Kami perlu darah-Mu membasuh hati nurani kami agar kami dapat berdiri teguh di hadapan semua lawan kami. Bahkan kami dapat mengalahkan iblis, musuh-Mu, demi darah Adi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan menyertai kita semua. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F yang berpusat di Jakarta dan di nomor PIN 27EB5F7D yang berpusat di Surabaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.